Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anaknya Mi? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk menyiapkan pembelajaran pada hari ini dan siapkan alat tulis juga buku temanya ya. Hari ini kita mempelajari tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 pembelajaran ketiga. Mari kita simak. Sejarah lahirnya Pancasila. Di sini ada tokoh yaitu Insinyur Soekarno. Ia merupakan presiden pertama di Indonesia. Di sini menindaklanjuti janji-janji Jepang dalam sidang istimewa Parlemen Jepang pada tanggal 7 September tahun 1944, maka pemerintah Jepang melalui Letnan Jenderal Kumaichi Harada atau Panglima Tentara Jepang di Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zunbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita kenal dengan BPUPKI. Dalam pembentukan BPUPKI, apa sih Miss tugas BPUPKI? Nah, BPUPKI ini bertugas melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Tugas BPUPKI yang lain adalah yang pertama, merancang dasar negara. Yang kedua, menyusun rancangan undang-undang dasar. Yang ketiga, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, menyusun rancangan falsafah negara. Ini merupakan tugas BPUPKI yang harus dijalankan. Dalam pembentukan 5 dasar negara ada Muhammad Yamin, ada Profesor Dr. Mr. Supomo, dan juga ada Insinyur Soekarno. Untuk Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Isinya itu yang pertama pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, usul dari Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan 5 dasar negara atau 5 asas. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Untuk usul yang ketiga yaitu dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Di sini Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negaranya ini atau 5 asas negara ini. Yang pertama, internasionalisme, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila. Maka tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila penjaga keberagaman bangsa. Apa itu keberagaman? Keberagaman merupakan salah satu realitas yang dialami masyarakat Indonesia di masa silam, kini, dan waktu-waktu mendatang. Penyebab adanya keanekaragaman atau kemajemukan masyarakat Indonesia, yang pertama, banyaknya suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Yang kedua, setiap suku bangsa mereka terikat pada wilayah tertentu. Yang ketiga, latar belakang sejarah yang berbeda-beda. Dan keempat, lingkungan juga yang berbeda-beda, yaitu lingkungan alam berbeda-beda di setiap wilayah di Indonesia. Oke, selanjutnya ada gambar ilustrasi orang-orang yang sedang melakukan gotong royong. Apa itu gotong royong? Istilah gotong royong merupakan istilah asli di Indonesia. Berasal dari kata gotong yang artinya bekerja dan kata royong yang artinya bersama-sama. Prinsip gotong royong mulai tumbuh sejak era Presiden Soekarno, yaitu pada masanya banyak sekali kegiatan gotong royong yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, seiring dengan perkembangan zaman, budaya ini sudah banyak ditinggalkan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Yang ketiga, mereka lebih menggunakan prinsip individualisme dalam kehidupannya. Ini merupakan pengertian dari gotong royong dan juga prinsipnya yang diusulkan oleh Presiden Soekarno. Untuk tugas ada 3. Yang pertama, apakah gotong royong itu? Yang kedua, dalam hal pekerjaan yang seperti apa yang biasanya diadakan gotong royong? Yang ketiga, apakah gotong royong masih berlaku di daerahmu? Jelaskan alasannya. Itu saja yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.